dia sebenarnya masih hidup, tapi dia dalam fase kenyang. Nah, ketika dia nanti sudah mencerna makanannya, dia akan lapar lagi, sehingga sebenarnya dia tuh masih efektif untuk dipekerjakan. Oleh sebab itu perlu ada resirkulasi sludge masuk lagi ke bioreaktor. Itu ya. Jadi makanya di sini ada aliran resirkulasi. Ini bukan yang ke bawah ini bukan air ya. Ini jadi yang di sini ini tuh sludge. Atau biosolid. Karena ini adalah unit pengendapan biologis. Jadi ketika di sini dia akan dikembalikan lagi ke sini ya, supaya mikroorganisme tersebut bisa bekerja lagi. Jadi sebenarnya mikroorganisme itu seperti ya, karena dia makhluk hidup ya, dia seperti kita. Prinsipnya ketika dia kenyang dia tidak akan makan, sehingga ketika di sini dia diendapkan di sini, dia dibiarkan dulu sampai pencernaannya selesai, sampai dia lapar lagi, dia akan dikembalikan masuk ke bioreaktor lagi. Begitu terus siklusnya sampai dia mati. Nah, kalau dia sudah mati berarti ada waktu ketika sludge yang terkumpul ini tidak diresirkulasi tapi dialirkan ke pengolahan lumpur berbarengan dengan sludge yang dari pengendapan yang awal ini. Di pengolahan lumpur ini juga bisa terjadi proses biologis. Ini juga ada biologisnya di sini. Oke. Definisinya, pengolahan limbah secara biologis yaitu memanfaatkan mikroorganisme untuk mendegradasi polutan organik yang biodegradable pastinya, karena yang pelakunya adalah mikroorganisme. Nah, di mana polutan organik ini terukur sebagai parameter BOD ataupun COD. Mikroorganisme ini mengurai. Mereka menggunakan organik ini sebagai sumber makanannya. Nah, ini polutan organik yang biodegradable ya. Kan kalau kemarin di BOD, COD ya, bisa merepresentasikan jumlah senyawa organik. Jadi si senyawa organik ini kalau digunakan oleh mikroorganisme, dia ini sebagai makanannya. Tuh. Jadi biasanya kalau di proses biologis ada aspek penting yaitu food per massa. Massa di sini maksudnya adalah jumlah dari mikroorganisme. Foodnya apa ya? Foodnya ini tadi, foodnya polutan organik ini, senyawa organik. Nah ini adalah aspek penting dalam proses biologis. Nah kalau dilihat dari ini, rasio food per mass itu akan lebih bagus jika tinggi kan. Berarti kita butuh foodnya ini banyak.
sebenarnya dibandingkan massanya. Ketika massanya ini lebih banyak, misal foodnya, kita ambil perbandingan aja ya, misal foodnya 2/10. Tuh. Ini berarti hanya 0,5. Kok 0,5? 0,2. Tuh. Nah, itu kurang efisien, kurang efektif nanti kinerjanya. Sehingga kita butuh food-nya ini yang lebih banyak. Ketika food lebih banyak, si mikroorganisme ini akan semangat untuk makan. Sehingga dia lebih efektif dalam bekerja. Ketika yang terjadi mikroorganisme yang lebih banyak, seperti ini, mereka akan rebutan makanan. Itu menyebabkan proses pengolahan secara biologis kurang efektif. Karena ketika mereka rebutan makanan, mereka bisa aja nanti ada kanibalisme. Tidak ada makanan yang tersedia, akhirnya mereka saling memakan. Nah, BOD atau COD dikonsumsi oleh mikroorganisme dalam keadaan terlarut. Jadi, makanya kemarin di tahapan pengolahan, kalian harus ingat lagi ya, di mana secondary treatment itu dia bisa menurunkan dissolved solid. Suspended juga sebenarnya bisa menurunkan suspended solid juga, tapi dalam proses biologis dia lebih ke dissolved solid. Kalau suspended solid kan bisa dikurangi dengan proses pengendapan awal tadi. Makanya tadi sebelum ada proses biologis tadi ada contohnya menggunakan pengendapan 1. Di sini dia suspended solid yang diturunkan, kemudian di bioreaktor, di proses biologis ini menurunkan dissolved solidnya. Nah, dalam proses biologis, dalam proses kerja mikroorganisme, mereka itu membutuhkan 3 unsur ini. Karbon, energi, dan unsur anorganik. Selain organik, dia juga butuh anorganik ya. Nah, kalau di karbon, sumber karbon itu bisa berasal dari bahan organik, bisa juga dari CO2. Kalau dia menggunakan bahan organik, itu biasanya dia adalah mikroorganisme. Ya, dia biasanya mikroorganisme. Dari laptop saya kok lemot kayaknya. Kalau ketika karbon yang digunakan itu dari bahan organik, ini ada mikroorganisme yang namanya itu heterotrof. Atau bakteri heterotrof. Kalau bakteri tersebut menggunakan CO2, berarti dia namanya autotrof. Ya. Jadi kalau dilihat dari sumber karbonnya, mikroorganisme ini dibagi menjadi 2 jenis, ada heterotrof dan ada autotrof. Kalau heterotrof, dia mengambil karbon dari bahan organik. Kalau autotrof, dia mengambil karbonnya dari CO2. Kemudian energi. Energi ini bisa dari cahaya, bisa dari reaksi oksidasi.
Lalu ada unsur anorganik. Anorganik ini ada macam-macam, ada nutrien, ya, nutrien. Kemudian CAFENA dan lain-lain seperti itu. Nah, tapi dalam kadar yang sangat rendah. Kemudian ada juga ini zinc, mangan, selenium, itu juga lebih rendah lagi kadarnya. Jadi selain bahan, kalau yang heterotrof dia selain bahan organik dia juga menggunakan unsur anorganik ini. Nah, ketiga unsur ini harus terpenuhi. Kalau tidak ada tiga unsur ini, mereka tidak bisa hidup. Karena ketiga unsur ini digunakan dalam metabolisme mikroorganisme. Kemudian pengolahan biologis ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis ya. Dilihat dari kebutuhan oksigen, dia ada proses aerobik, ada proses anoksik, ada proses anaerobik. Kalau proses aerobik, jelas kan dia menggunakan O2 sebagai pengikat elektron akseptornya. Kalau anaerobik, dia tidak butuh. Dia tidak butuh O2. Oh, ini O2 bebas ya. Kalau anaerobik dia tidak butuh O2, sehingga elektron akseptornya itu biasanya dari dalam dirinya sendiri, dari dalam mikroorganismenya sendiri. Biasanya mereka menggunakan senyawa asetaldehid. Atau bisa juga mereka menggunakan SO4 untuk sebagai elektron akseptor. Nah, kalau anoksik, dia itu menggunakan O2 dalam bentuk terikat. Bedanya di situ. Terikat ini misalnya adalah NO3. Kemudian kalau berdasarkan pola pertumbuhan itu ada suspended growth dan attached growth. Kita akan membahas satu persatu jenis pengolahan ini ya. Kalau dalam proses aerobik, dia jelas membutuhkan O2 dalam bentuk yang bebas. Nah, biasanya kalau aerobik ini cocoknya untuk beban organik yang tidak terlalu besar. Kenapa? Karena kalau beban organik itu sangat besar, sangat tinggi, pasti kebutuhan O2-nya akan semakin tinggi. Sedangkan biasanya di unit pengolahan yang menerapkan proses aerobik, kita menginjeksikan O2 bebas. Biasanya menggunakan aerator. Kalau butuh O2, kalau bahan organiknya tinggi, berarti butuh O2-nya tinggi. Sehingga kita butuh lebih banyak energi untuk menginjeksikan oksigen. Biayanya akan juga tinggi. Sehingga sebenarnya pengolahan aerobik ini cocok untuk kualitas air buangan yang bahan organiknya tidak terlalu tinggi. Kemudian ini ya contoh unitnya. Ini hanya contoh saja, ada lebih banyak lagi unit yang menerapkan proses aerobik. Ini aerobic pond, activated sludge, aerated lagoon, oxidation ditch. Nah, kemudian ini adalah proses dari reduksi senyawa organik oleh mikroorganisme aerobik. Ini senyawa organiknya
dengan bantuan elektron akseptor sebagai O2, oksigen ini ya, si mikroorganisme aerobik ini akan mengubah senyawa organik ini menjadi CO2, H2O, dan sel baru. Mereka bisa berkembang biak. Ini proses dari reduksi senyawa organik pada proses aerobik. Kemudian pada proses anaerobik, nah, dia tidak memerlukan oksigen. Biasanya dia menggunakan dirinya sendiri biasanya di dalamnya, kemudian senyawa organik dan sulfat, karbon dioksida juga bisa terkadang, atau senyawa enzim dari dalam tubuhnya mikroorganisme. Ini salah ketik ya, ini harusnya anaerobik. Nah, ini cocok untuk organik yang tinggi. Kenapa? Karena kita tidak perlu menginjeksikan oksigen ke dalam unitnya. Dan juga dia bisa memanfaatkan senyawa lain selain oksigen sebagai elektron akseptor. Ini contoh sederhana, septic tank. Dia menggunakan proses anaerobik ya, kalau septic tank. Lalu anaerobic biological reactor, UASB, dan anaerobic filter. Nah, kalau prosesnya seperti ini. Dalam proses anaerobik, dia akan menghasilkan CH4 dan CO2. Ini pasti. Kemudian bisa juga dia menghasilkan H2S, ataupun bisa juga dia menghasilkan amonia, tapi tergantung dari komposisi senyawa organiknya. Yang pasti terjadi adalah CH4 dan CO2 ini. Kalau H2S dan NH4 tergantung dari senyawa organiknya. Makanya kenapa pada proses anaerobik dia cenderung menghasilkan bau dibandingkan proses aerobik. Ini pasti ya. Jadi dalam proses anaerobik pasti ada CH4 dan CO2 ini. Di proses aerobik juga ada CO2, tapi kan kalau CO2 itu tidak berbau ya. Yang membuat bau kan adalah ini, CH4. Sehingga apabila kalian menerapkan proses anaerobik di unit pengolahan air buangan, pasti akan menghasilkan bau. Kemudian bisa juga menghasilkan bau belerang apabila tergantung senyawa organiknya. Nah, dalam proses reduksi senyawa organik pada proses anaerobik itu berlangsung dalam 3 tahap. Jadi dia tidak langsung ya. Pertama, senyawa organik itu dihidrolisis dulu. Dia diubah dari senyawa yang kompleks, diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana dulu. Nah, barulah senyawa sederhana ini yang digunakan oleh mikroorganisme. Lalu ada tahap asidifikasi, di mana akan terbentuk asam-asam volatil dan juga H2. Lalu ada tahap metanogenasi, di mana akan terjadi gas metan. Karena dari asam-asam volatil tadi diubah menjadi gas metan. Jadi kalau dari proses tadi ya, ini dihasilkannya CH4 itu sebenarnya melalui 3 tahap ini. Ada hidrolisis, asidifikasi, dan metanogenasi. Nah, ini nama-nama jenis, nama kelompok bakterinya. Kalau yang mengubah senyawa organik sederhana menjadi asam-asam volatil ini namanya kelompok bakteri asidogen. Kalau merubah senyawa asam-asam volatil menjadi gas metan, namanya kelompok metanogenik.
Lalu pada proses anoksik, kalau tadi kan anoksik dia menggunakan O2 dalam kondisi terikat. Jadi bukan O2 oksigen bebas, tapi oksigen yang terikat dalam senyawa lain. Contohnya itu nitrat. Jadi contohnya nitrat ya, dalam bentuk NO3. Nah, proses ini, proses mereduksi nitrat ini dinamakan denitrifikasi. Nah, denitrifikasi itu apa? Kita coba bentar. Sebelum ke denitrifikasi, kita akan membahas nitrifikasi dulu, karena proses denitrifikasi itu bisa terjadi setelah proses nitrifikasi. Nitrifikasi itu apa? Nitrifikasi adalah proses reduksi mengoksidasi amonia menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Jadi dia ada dua tahapan. Pertama adalah nitrifikasi, kemudian nitrat. Pertama menjadi nitrat dulu ya, kemudian menjadi nitrit. Nah, jadi setelah kan kalau kalian lihat parameter itu kan ada parameter amonium ini ya. Ini yang polutan, jadi dia perlu dihilangkan dulu. Bagaimana menghilangkannya? Dengan proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Nah, ini prosesnya NH4 dengan bantuan oksigen bebas, dia akan berubah menjadi NO2 plus 4H plus 2H2O. Jadi hasilnya adalah NO2 dan H2O. Kemudian NO2 ini akan dioksidasi lagi menjadi NO3. Jadi ada dua tahap dalam proses nitrifikasi, dari amonia hingga menjadi nitrat. Nah, nitrat ini kemudian dia akan masuk ke proses denitrifikasi. Tadi anoksik ya. Jadi proses anoksik itu adalah contohnya proses denitrifikasi, di mana NO3 ini akan dioksidasi menjadi N2. N2 ini adalah nitrogen dalam bentuk gas, sehingga yang awalnya polutan itu berbentuk amonia dalam fase terlarut di dalam air buangan. Ketika dia diolah, dia akan melalui tahap nitrifikasi, kemudian denitrifikasi, sehingga dia bisa menjadi nitrogen bebas. Dia berbentuk gas, sehingga dia akan volatil ke udara. Jadi ini adalah proses penyisihan amonia. Di mana kalau tahap nitrifikasi tadi, karena dia menggunakan oksigen bebas, berarti nitrifikasi termasuk pada proses aerobik, karena dia menggunakan oksigen bebas. Tapi yang mengoksidasi amonia itu adalah jenis bakteri autotrof, karena dia tidak menggunakan senyawa organik dari dia tidak menggunakan C dari senyawa organik, tapi dia menggunakan C dari CO2 yang tadi ya. Nih, kalau yang denitrifikasi dia termasuk proses anoksik karena dia menggunakan O2 dalam bentuk terikat di dalam nitrat. Nah, kemudian apabila membahas terkait pengolahan biologis berdasarkan pola pertumbuhan mikroorganisme, ada dua, yaitu suspended growth dan attached growth. Kalau suspended itu berarti kan dia tersuspensi. Siapa yang tersuspensi? Jelas mikroorganismenya dan juga zat organiknya, kan zat organik tadi tersuspensi yang di dalam air. Nah, si mikroorganisme ini juga tersuspensi
Kalau yang attached growth, si mikroorganisme tidak tersuspensi, tapi dia menempel pada media, kemudian membentuk lapisan film. Di mana lapisan film ini dinamakan biasanya biofilm, karena merupakan lapisan bakteri. Nah, kalau misalnya menunjukkan suatu media tersebut sudah terlapisi biofilm, itu biasanya agak licin-licin begitu. Itu menandakan kalau sudah terbentuk biofilm. Jadi bakteri-bakteri itu sudah membentuk lapisan pada permukaannya media. Ini ilustrasinya, kalau suspended growth itu mikroorganismenya ada di dalam air dalam bentuk tersuspensi. Tapi kalau attached growth dia ada di lapisan permukaannya media. Jadi kalau attached growth itu ada medianya. Dia harus ada media sebagai tempat mikroorganisme membentuk lapisan di luarnya. Nah, ini contohnya kalau suspended growth itu contoh uniknya adalah activated sludge, extended aeration, sequencing batch reactor, oxidation ditch, dan aerated lagoon. Kalau yang attached growth itu biasanya trickling filter dan rotating biological contactor. Bisa juga ada biofilter. Biofilter yang menggunakan media misal sarang tawon. Gitu. Sama kita akan bahas terkait activated sludge. Di activated sludge tadi kan dia termasuk dalam kategori suspended growth ya. Jadi mikroorganismenya tersuspensi di dalam air buangan. Dia dibiarkan hidup dengan tersuspensi di dalam air saja, ya seperti melayang-layang saja di dalam air, sambil mereka makan senyawa organik. Nah, ini reaksinya karena activated sludge itu dia hanya tersuspensi ya. Nah, biasanya sih dia lebih ke proses aerob. Jadi ketika menggunakan activated sludge, ada proses aerob di mana menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian dia akan berkembang biak, dia akan menghasilkan sel baru dan juga beberapa produk lain. Nah, ini faktor yang menentukan efektivitas activated sludge, yaitu cukup makanan. Karena dia menerapkan proses aerobik, sebenarnya dia cuma butuh cukup makanan ya, karena kan kalau di proses aerobik lebih cocok untuk senyawa organik yang tidak terlalu tinggi. Jadi hanya cukup saja. Kemudian dia memerlukan oksigen yang bebas karena proses aerobik. Sehingga biasanya di activated sludge kita menginjeksikan oksigen dengan cara aerasi. Lalu butuh adanya nutrien yang berbentuk nitrat ataupun fosfat. Dan juga terjadi pengadukan sempurna. Karena apa? Karena kan dia termasuk ke suspended growth tadi. Jadi bakteri ini, mikroorganisme itu hanya dibiarkan di dalam air. Sehingga perlu teraduk sempurna supaya dia merata di dalam air dan memakan organik-organik yang di dalam air. Sehingga perlu adanya pengadukan. Nah, ini biasanya perbandingan BOD terhadap nutrien yang disarankan ya. Jadi perbandingan besarannya BOD itu 150 banding 5 banding 1 terhadap nutrien nitrat dan fosfat. Nah, ini prosesnya. Jadi sebenarnya memang lebih bagus apabila proses biologis ini didahului dengan primary sedimentation. Kenapa? Karena kalau primary sedimentation dia bisa mengurangi dulu suspended solid yang mudah mengendap dulu. Jadi
kita kan lebih ke ini ya, kalau prinsip pengolahan air itu kita mengisihkan bahan-bahan atau material polutan yang mudah dibuang dulu. Itu kan kalau diingat lagi ya tahapan pengolahan air buangan ada preliminary, primary, secondary, tertiary itu tadi. Nah, kalau preliminary kan dia menghilangkan dulu yang besar-besar dan juga bisa aja mengkondisikan air buangan. Gitu. Kemudian kalau primary, dia menyisihkan suspended solid yang mudah mengendap dulu. Jadi kita tidak perlu banyak energi karena kita bisa memanfaatkan gaya gravitasi si suspended solid tersebut. Jadi kan ada beberapa macam suspended solid, dia bisa mengendap dengan sendirinya, ada yang tidak bisa mengendap dengan sendirinya. Kalau di primary sedimentation, sedimentasi tahap 1, dia partikular discrete, jadi dia mengendap sendiri, disisihkan dulu, gitu kan. SS-nya disisihkan dulu yang mudah mengendap, tanpa kita beri bantuan senyawa kimia ataupun biologis. Setelah itu baru kalau yang tidak mudah mengendap, baru diolah dengan proses kimia fisika ataupun biologis. Itu adalah secondary treatment. Kalau secondary treatment yang menggunakan proses kimia fisika adalah koagulasi flokulasi. Tapi kalau proses biologis ya ini tadi salah satu contohnya adalah activated sludge. Mau yang suspended growth ataupun yang attached growth. Jadi fungsinya primary sedimentation tank itu tadi. Kita menyisihkan dulu yang mudah mengendap dulu. Baru yang tidak mudah mengendap diolah. Jadi mengurangi dulu kuantitasnya. Supaya unit setelahnya tidak terlalu berat. Nah, di activated sludge ini ada aeration. Jadi kan dia butuh oksigen bebas. Sehingga ada injeksi oksigen di sini. Nah, kalau diinjeksi dari bawah, dia sekaligus melakukan pengadukan juga. Jadi ada pengadukan juga selain injeksi udara di sini. Nah, di sini akan terjadi proses metabolismenya mikroorganisme. Biasanya detention time-nya itu sekitar 6 hingga 8 jam. Tapi ini tergantung ukuran bak dan juga ini ya kapasitasnya. Nah, setelah aeration tank setelah unit ini ada unit pengendapan. Kalau seperti tadi ya konsep tadi pengendapan setelah ada proses biologis baru ada unit pengendapan. Biasanya juga dinamakan clarifier. Kalau pengendapan tipe 3 itu, pengendapan yang setelah unit biologis itu biasanya disebut clarifier. Ya, ini ada juga return sludge-nya dikembalikan lagi untuk dia bekerja lagi. Nah, proses pengendapan ini juga berfungsi untuk membiarkan mikroorganisme kelaparan kan. Dia didiamkan di sini sampai dia kelaparan, karena ketika dia sangat lapar, seperti manusia ya, kalau lagi kelaparan sekali kan dia akan makan dengan lahap. Sehingga ketika dia kembalikan ke aeration tank, dia akan memakan senyawa organik dengan lahap. Efektivitas kinerjanya akan tinggi. Itulah fungsi dari return sludge. Ini prosesnya, dia menggunakan O2 sebagai elektron akseptor karena dia proses aerobik, kemudian akan dihasilkan CO2, H2O, dan produk lain. Selain itu, dia juga bisa membentuk sel baru. Ini sama. Jadi, biasanya memang ada ini ya, proses recycle atau return sludge-nya. Nah, ini contohnya activated sludge. Ini kalau misalnya airnya kosong ya, jadi memang di bawah ini ada injeksi oksigen. Nah, ini kalau terisi,
Jadi kan terlihat dia memang ada injeksi oksigen dari bawah sehingga juga ada pengadukan. Ada pengadukan sehingga mikroorganisme itu juga bisa merata ke seluruh air buangan karena kan bahan organiknya kan ada merata terdissolve di air buangan. Kemudian salah satu contoh yang attached growth ya, salah satu contohnya adalah trickling filter. Kalau kita bicara terkait filtrasi saja, kemarin itu kan dia lebih ke fisik ya, proses fisika. Tapi kalau trickling filter, dia masuk ke dalam proses biologis atau ada lain namanya biofiltrasi, itu juga proses biologis. Jadi di sini sebenarnya tidak ada proses filtrasi, walaupun namanya filter. Karena di trickling filter itu dia menerapkan proses biologis yang jenisnya attached growth, di mana dibutuhkan adanya media. Medianya itu harus memiliki ciri-ciri khusus ya. Jadi dia harus berbentuk lapisan kasar, keras, tajam, kedap air, inert. Dia tidak boleh mudah bereaksi dengan air buangan. Tuh, jadi media yang digunakan itu tidak asal-asalan. Contohnya batu, plastik, kayu. Kalau saat ini yang paling banyak digunakan itu biasanya plastik karena bisa kita desain sesuai keinginan dan juga dia biasanya kan lebih murah daripada kayu. Nah, mekanismenya itu udah bocor ya suaranya. Mekanismenya itu air limbah diteteskan dari atas atau dialirkan dari atas secara perlahan melewati permukaan media. Nah, nanti ketika terkena permukaan media di mana ada mikroorganisme, mereka akan saling kontak antara polutan yang tersuspensi di dalam air buangan dan mikroorganisme. Mereka akan kontak, kemudian mikroorganisme akan melakukan oksidasi. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama jelas jenis media, karena tidak sembarang media bisa digunakan untuk trickling filter. Medianya harus kuat, harus keras, dan lebih bagus apabila perbandingan luas permukaan per volumenya itu tinggi. Jadi kalau medianya berbentuk bulat itu kan dia bisa pakai yang ukuran diameternya tidak terlalu besar, pengaruh ke diameter media ini. Jadi kalau media berbentuk bulat-bulat, dia akan lebih bagus apabila ukurannya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar dibandingkan ukuran media yang besar. Kan kelilingnya. Ini kelilingnya pasti lebih kecil daripada yang kelilingnya diameter yang ukurannya lebih tinggi. Nah, yang efektif diameternya itu berukuran segini, 2,5 hingga 7,5. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kalau misalnya terlalu kecil, dia akan mudah tersumbat, ada penyumbatan. Tapi kalau terlalu besar, nanti perbandingan luas permukaan dibandingkan volumenya akan kecil. Tuh. Sehingga yang optimum adalah diameter segini, 2,5 hingga 7,5 cm. Lalu ketebalan media. Ketebalan media itu maksudnya tingginya ya. Jadi kalau misalnya ada reaktor trickling filter, nah, ketebalan media itu yang ini. Ini ada media-medianya.
Ini adalah ketebalan media. Yang optimum adalah 1 hingga 4 meter. Tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Kalau misalnya terlalu tipis, sama dengan ini tadi, dia akan mengurangi luasan kontak antara mikroorganisme dengan air buangan, senyawa organik. Tapi kalau terlalu tebal, itu akan berbahaya yang di bawah. Bisa aja nanti yang di bawah ini akan ada proses anaerob. Sehingga ketebalan media yang optimum adalah 1 hingga 4 meter. Lalu waktu tinggalnya lumayan lama memang, karena mikroorganisme tadi kan dia di permukaan media ya. Dia perlu dikondisikan dulu supaya membentuk lapisan. Sehingga semacam dia ditumbuhkan dulu. Dari yang awalnya dia bayi, dia harus ditumbuhkan dulu hingga dia bisa makan dengan banyak, gitu. Sehingga waktu tinggalnya bisa sampai 6 minggu, 2 hingga 6 minggu ini. Kemudian ketersediaan oksigen. Ini juga diperlukan. Ini ya contohnya. Ini trickling filter ya, nanti saya benerin. Bentar. Nah, ini trickling filter. Jadi ini media, ini ketebalan media. Air itu masuk dari bawah. Ini udara ya, jadi ada injeksi udara ke sini. Kemudian air itu dari sini. Nah, maksudnya ditetesi itu, jadi air buangan itu tidak langsung apa ya? Tidak dengan aliran yang besar, tapi seperti diciprat-cipratkan gitu loh. Jadi itu hanya ditetes-tetes gitu. Sehingga dia akan mengalir dengan lambat. Jadi kalau misalnya ini ada media ya. Air itu akan, kalau dia mengalir lambat, dia kan akan mengalir dengan sini ya, ke setiap permukaan dari medianya ini. Sehingga kenapa di trickling filter itu biasanya airnya hanya disemprot-semprotkan saja. Supaya lebih optimum dia kontak dengan mikroorganisme yang ada di permukaan. Sehingga dia dikondisikan air buangannya supaya alirannya tidak cepat. Sehingga dia hanya mengalir di permukaan media. Jadi di sini ya. Nah, ini berputar. Jadi yang alat yang keluar air ini itu tuh berputar dia. Kemudian airnya akan jatuh ke sini, lalu diarahkan ke kemarin saya. Jadi slide-nya bisa terendapkan. Kenapa ada slide tadi? Karena ini ada biosolid. Jadi ketika ini kan ada lapisan mikroorganisme ya. Ketika dia kenyang atau dia mati, dia akan mengelupas. Sehingga akan terbentuk biosolid. Nah, ketika mengelupas, dia akan terikut dengan aliran air ini, sehingga perlu kita
endapkan. Tuh. Sehingga apabila kalian menggunakan unit pengolahan biologis, jangan lupa untuk diikuti dengan unit pemisahan solidnya. Entah itu dengan pengendapan atau dengan flotasi. Kalau flotasi kebalikannya sedimentasi ya, dia dialihkan ke atas. Suspended partikulatnya diangkat ke atas untuk bisa disisihkan. Nah, ini contohnya dari trickling filter. Ini hanya dikucur-kucurkan saja airnya itu. Kemudian ini juga berputar. Hanya dikucurkan sehingga dia airnya ini bisa mengalir perlahan melalui permukaan-permukaan medianya. Salah satu contohnya yaitu yang lain selain trickling filter itu ada rotating biological contactor. Kalau di trickling filter tadi kan dia perlu diinjeksikan oksigen sehingga dia menerapkan proses aerobik. Tapi kalau di RBC itu yang di sini dia bisa aja prosesnya aerobik, yang di bagian sini dia anaerob. Jadi gabungan sebenarnya kalau RBC itu. Nah, di sini medianya berbentuk ini ya, lingkaran ini. Si mikroorganisme ada di lapisannya ini. Ada di luarnya ini. Jadi ini berputar, si RBC ini berputar, sehingga ketika dia di atas ini, dia akan terjadi proses aerobik. Yang bekerja adalah mikroorganisme aerobik. Tapi ketika dia di bawah, yang bekerja adalah anaerobik. Ini kalau rotating biological contractor. Nah, bedanya dengan trickling filter, itu kan kalau trickling filter tadi airnya yang dikucurkan ya. Kalau RBC ini kan medianya yang digerakkan. Kalau trickling filter tadi kan medianya diam. Media diam, air yang dibiarkan mengalir di permukaan media. Tapi kalau RBC, medianya digerakkan sehingga akan terjadi kontak dengan air buangan. Ini contoh lain yang attached growth, yaitu USB. Kalau USB ini, dia menggunakan proses anaerob. Jadi, kalau USB, airnya dialirkan dari bawah, air buangan, ditekan ke atas, ada tekanan ke atas melalui media-media ini. Jadi kalau di USB sama seperti trickling filter, medianya diam, airnya yang dibiarkan mengalir melalui media. Nah, ketika proses anaerob, jadi USB kan menerapkan proses anaerob, dia terjadi biogas. Biogas itu apa ya? CH4. Kemudian CO2. Nah, ini contohnya ya. Kalau USB. Jadi sebenarnya proses pengolahan biologis itu kan tadi kalau secara ini kan ada anaerob, aerob, dan anoksik. Tapi bisa saja kita menerapkan prosesnya berbarengan. Nah, berdasarkan kebutuhan oksigen ada aerob, anoksik, dan anaerob. Tapi bisa aja kita menggunakan berbarengan seperti RBC tadi. Dia ada aerob dan anaerob. Bisa juga ada anoksik. Anoksik ini kan biasanya dia setelah proses aerob. Karena tadi
Kalau anoksik itu kan contohnya proses denitrifikasi, di mana proses denitrifikasi didahului dengan proses nitrifikasi. Dan proses nitrifikasi terjadi dalam kondisi aerob. Jadi bisa aja dilakukan penggabungan proses dalam satu unit. Ada contoh lagi itu biofilter ya. Bentar. Ini, kalau ini tampilannya muncul ini ya, video ya, di kalian. Ya, Ibu terlihat, Bu. Ya, oke, coba. Jadi ini ada animasi biofilter anaerob aerob. Coba kalian lihat. Mohon maaf Nisa, ini Ya. suaranya nggak muncul. Oh, suaranya